Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gabriela Fardianti. Hari ini saya ingin berbagi kisah saya sebagai salah satu penyintas dari bencana tsunami Aceh yang terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004. Tahun ini bertepatan 17 tahun peringatan tsunami Aceh, dan memori dari peristiwa tersebut masih terekam dengan jelas di ingatan saya. Pada saat itu, saya berumur 9 tahun, kelas 4 SD. Saya tinggal di Banda Aceh, berlokasi di Jalan Kecik Maneh, Lampase, Aceh. Minggu pagi, pada tanggal 26 Desember, saat itu saya masih tidur. Saya terbangun akibat goncangan dari gempa bumi yang amat dahsyat. Pada saat itu, saya masih di kamar. Ibu saya sedang berada di kamar mandi, dan ayah saya menarik saya dari tempat tidur untuk keluar. Ketika kami keluar, goncangan amat dahsyat. Saya melihat pohon bergoyang sampai rumah saya. Terus di depan rumah saya itu ada seperti kolam, dan air di kolam itu sampai terpercik akibat goncangan tektonik yang berasal dari gempa tektonik. Sekitar 10 menit berlalu setelah gempa yang amat dahsyat tersebut, saya, ibu saya, dan ayah saya, kita masih standby di pagar rumah. Tidak lama berselang, kami mendengar banyak suara sirine. Terus ibu saya mengatakan mungkin ada kebakaran, karena pada saat itu kami melihat langit itu seperti mendung. Dari arah selatan rumah saya, kami melihat seperti awan hitam pekat mendung. Maka dari itu ibu saya mengatakan mungkin saja ada kebakaran. Tak lama berselang, kami mendengar teriakan orang-orang yang mengatakan air laut naik. Pada saat itu, kita tidak pernah menyangka apa itu tsunami. Banjir, ya, pernah kita lalui berapa kali banjir di Banda Aceh, banjir besar karena meluapnya Sungai Krung Daroy. Jadi pada saat itu, bahkan ibu saya mengatakan, kita standby di luar rumah aja, karena air nggak bakalan masuk. Karena kami mengira air banjir yang biasa. Tapi makin lama orang makin banyak berlarian, lalu kami naik ke lantai 2 rumah. Ketika sampai di lantai 2, saya, ayah saya, dan mama saya, kami bertiga berpelukan. Pada saat itu kami melihat air bah datang dengan kekuatan yang amat dahsyat, menghantam rumah, segalanya. Rumah tetangga saya melihat rumah itu seperti dicabut oleh air sampai rata. Pada saat itu ayah saya juga berteriak, "Ya Allah, sudah kiamat." Peluk ayah saya dan ibu saya memeluk, kita bertiga berpelukan.
Selang beberapa saat, rumah kami roboh dan kami semua berada di dalam air. Arusnya sangat dahsyat. Saya tidak sadarkan diri ketika tapi saya merasa ada seseorang yang menarik tangan saya. Dan di situ saya melihat ayah saya. Ayah saya yang menarik tangan saya dari dalam air. Ibu saya sudah terpisah. Terus kami berenang di dalam air hingga sampai ke atap rumah orang lain. Saya tidak tahu sudah di daerah mana. Mungkin sekitar di daerah Dayah Baru, ya, arah menuju Ulele. Saya tahu seperti ada pertokoan seperti itu, pertokoan 3 tingkat. Kita berada di atap pertokoan tersebut. Saya bersama dengan ayah saya. Di situ saya menangis. Saya bertanya pada ayah saya, "Mama di mana ya?" Terus ayah saya menjawab, "Ayah nggak tahu, Nak. Mama insya Allah selamat kalau Mama tidak melawan arus." Sekitar 20 menit saya bersama ayah saya menangis karena mengkhawatirkan ibu saya karena terpisah. Lalu gelombang kedua atau ketiga datang, dan dari atas atap rumah tersebut, saya dan ayah saya terhempas kembali ke dalam air. Lalu ayah saya menangkap sebotol botol aqua galon aqua, supaya kami memeluk dan bisa mengapung. Kami memeluk galon tersebut untuk mengapung di dalam air. Pada saat itu saya sudah megap-megap karena saya tidak bisa bernapas lagi. Banyak saya menelan air, lalu saya melepaskan pelukan ayah saya. Saya tidak sadarkan diri. Saya pingsan. Ketika saya terbangun, saya sudah mengapung di atas sebuah papan bersama seekor ular. Ular piton, ular yang melilit saya. Saya terkejut. Saya mengapung dalam posisi papan, saya mengapung seperti ini kaki saya di dalam air. Dan ular tersebut melilit saya. Karena saya melihat dengan jelas sampai sekarang, saya masih mengingat kepala ular itu pas di depan saya seperti ini. Dia melilit saya untuk mengapung. Saya terpisah dari ayah saya dan ibu saya. Saya menangis dan tidak henti-hentinya saya berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tidak putus-putusnya saya mengucap zikir tersebut. Karena ketika saya berhenti berzikir, saya takut. Maka dari itu, saya usahakan saya terus melanjutkan zikir saya. Lalu saya melihat sesosok seorang kakak-kakak juga mengapung bersama saya di air itu. Saya sudah sampai di Sabang. Saya melihat Pulau Sabang dengan sangat jelas. Ketika saya mengapung di air itu sudah berada di tengah laut dan saya menyaksikan secara langsung Pulau Sabang itu di depan mata saya. Sudah dekat sekali dengan Sabang. Lalu saya memanggil kakak tersebut dengan mengatakan, "Kak, tolong saya, Kak." Terus kakak tersebut bilang, "Nggak bisa, Dek, nafsi-nafsi." Terus saya tidak nampak lagi kakak tersebut. Dia juga telah hilang. Saya pun terus berzikir bersama ular tersebut. Ular tersebut tidak mengganggu saya sama sekali. Dia seperti menjaga saya, yang untuk membantu saya mengapung. Lalu dari kejauhan saya melihat nelayan, kapal nelayan. Terus pada saat itu saya teringat film Titanic yang saya nonton. Saya mengambil balok yang mengapung, terus saya lambaikan tangan.
ke kapal nelayan. Saya lambaikan tangan. Sekitar 1 jam mereka berusaha untuk mendekati saya, menggapai saya karena banyak sampah. Jadi kapal susah masuk kan, karena di sekitaran saya penuh dengan balok dan sampah, puing-puing. Maka dari itu butuh waktu 1 jam untuk nelayan tersebut menghampiri saya untuk menolong saya. Lalu ketika nelayan itu mendekat, ular tersebut hilang. Ular tersebut melepaskan saya. Lalu saya dinaikkan ke dalam boat mereka. Mereka memberi saya air gula. Itu saya rasa sekitar sudah siang hari ya. Tsunami terjadi pada pagi, itu saya melihat matahari sudah terik. Berarti menunjukkan mungkin pukul 12 siang pada saat itu. Sudah beberapa jam berlalu karena saya sudah berada di tengah laut pula, di tengah Samudra India. Lalu saya tidur, dan ketika saya terbangun di sore hari, kapal nelayan itu berhenti dermaga di Jembatan Penayung, Banda Aceh. Lalu mereka menurunkan saya. Itu saya masih ingat, dari kapal tersebut saya naik ke Jembatan Penayung dengan tali tambang saya naik. Itu sudah sore hari ya. Terus saya sendiri di situ, saya takut karena pada saat itu saya masih umur 9 tahun, saya masih anak-anak pada saat itu. Saya takut, saya seorang diri. Saya tengok dari penjara Kedah, itu sejauh mata memandang itu sudah nampak laut, sudah nggak ada lagi perumahan, sudah hancur, yang ada puing-puing. Terus Lampasnya Aceh kan daerah situ. Saya sudah mikir daerah saya juga mungkin sudah rata. Saya hanya berpikir di mana kedua orang tua saya. Lalu ada seseorang, abang-abang menghampiri saya. Kebetulan abang tersebut bekerja di Hipburger dulu. Hipburger. Ibu saya adalah seorang pegawai Bank Aceh, dan Hipburger itu berada di dekat Bank Aceh. Pada saat itu kami langganan beli burger. Jadi abang tersebut datang menghampiri saya karena sudah kenal kan. Dia mengajak saya mengungsi ke tempat beliau. Ya. Lalu saya nginap 1 malam di situ. Itu gempa, masih ada gempa susulan di malam hari. Saya tidak bisa tidur, saya menangis. Saya masih memakai baju piyama saya ya, piyama yang pada saat saya bangun tidur, piyama basah yang sudah penuh lumpur. Saya masih memakai piyama tersebut. Pagi hari, tepat pukul 7 habis subuh, saya minta tolong kepada abang tersebut, mengatakan saya ingin mencari kedua orang tua saya. Saya meminta 2 kantong plastik kresek karena saya tidak punya alas kaki. Lalu 2 kantong plastik kresek tersebut saya bungkus kaki saya dengan 2 kantong plastik tersebut supaya saya takut masih ada air atau serpihan-serpihan kaca di jalan. Lalu saya mulai pencarian saya, mencari orang tua saya dari rumah sakit Kesdam, terus ke Masjid Raya. Di mana ada mayat, saya coba buka, saya cari kedua orang tua saya coba cek tiap mayat yang ada. Dari rumah sakit Kesdam, Masjid Raya Baitur Rahman, sampai akhirnya saya mutar ke depan Suzuya. Ke depan Suzuya. Sekarang Pasar Aceh ya, shopping center. Sampai ke depan situ, lalu saya bertemu dengan Pak Jul, yang kemudian pada saat itu adalah dosen dari mama saya. Mama saya mengambil kuliah lagi pada saat itu. Terus Pak Jul bertanya, siapa orang tuanya, sedang apa, saya sedang mencari orang tua saya.
Terus Pak Jo tanya orang tuanya siapa, terus saya menceritakan background keluarga saya, ibu bapak saya, dan Pak Jo kenal, itu Bapak kenal, adik Bapak itu kawan mama kamu, dibilang. Terus beliau membawa saya ke rumah beliau, di situ istri beliau, keluarga beliau memberikan saya baju ganti, memandikan saya karena saya penuh lumpur dan memberi makan saya. Dan ketika di rumah tersebut pula, saya mendengar percakapan beliau dengan istrinya yang mengatakan kalau kita tidak berhasil menemukan orang tuanya, kita akan mengangkat dia menjadi anak kita. Pada saat saya mendengar percakapan tersebut, saya langsung mengetok pintu dan mengatakan, Bapak, saya masih punya kakek nenek saya ya di kampung. Kakek nenek dari pihak ibu saya kebetulan berasal dari Samalanga, Kabupaten Biren. Lalu pada saat yang sama, kebetulan adik beliau, adik Bapak Pak Jul tersebut datang karena beliau ingin balik ke kampungnya di Panton Labu. Terus saya bertanya dengan Bapak tersebut, saya panggil Om ya pada saat itu. Om pulang ke Panton Labu, apa Panton Labu lewat Samalanga? Iya lewat. Nenek saya orang Samalanga, Om. Saya mau buat surat untuk nenek saya. Lalu saya meminta pena dan kertas. Saya menulis dengan tangan yang gemetaran karena ini saya masih punya bekas tanda paku ya, saya kena paku pada saat tsunami, ada paku yang masuk ya, melukai tangan saya, jari saya. Dengan tangan yang gemetar, saya menulis surat mengatakan bahwa nenek saya selamat, tapi saya tidak tahu di mana ibu bapak saya, mereka hilang pada saat di dalam air. Saya buat seperti itu. Terus saya kasih alamat karena kebetulan rumah nenek saya itu berada di pinggir jalan lintas Banda Aceh Medan, mudah dijumpai. Terus saya kasih ke beliau. Pada malam hari kami tetap pergi mengungsi walaupun rumah Pak Jul tersebut tidak kena tsunami karena berada di dataran tinggi di Ule Karing, kami tetap pergi mengungsi ke Abuliyatama, ke Universitas Abuliyatama. Di situ malam hari ketika di pengungsian saya mendengar suara yang tidak asing. Kebetulan suara tersebut adalah suara dari teman mama saya, Tante Ijus. Dan di situ saya itu gelap, itu mati lampu ya di tempat pengungsian tersebut. Terus saya menghampiri beliau, Tante, ini Gaby, Tante. Lalu Tante tersebut memeluk saya, ayo nak ikut Tante saja, kita cari Mama sama-sama karena Tante beliau sahabat Mama saya kan. Lalu beliau meminta izin kepada Pak Jul yang pertama menemukan saya untuk membawa saya. Lalu saya tinggal di rumah Tante teman Mama saya tersebut. Keesokan harinya, tepat pada azan zuhur, nenek saya datang menjemput saya beserta tante saya, nyakwa saya, ya bahasa Aceh kita panggil nyakwa. Nyakwa itu kakak dari ibu ya. Tante saya datang menjemput saya bersama nenek saya. Pak Wa juga, Pak Wa itu paman, menyebut saya. Lalu pada saat yang sama pula saya mendapat kabar bahwa mama saya telah ditemukan, mama saya selamat. Dan juga pada saat itu mama saya ditemukan oleh teman kantornya, teman kantor mama saya. Lalu mereka berkumpul di komplek BPD di Huni, dekat TVRI ya. Nenek saya datang menjemput saya. Dan pada hari yang sama pula saya mendapat kabar bahwa mama saya alhamdulillah selamat. Lalu kami bertiga langsung bergegas ke tempat mama saya. Ketika sampai di sana, saya melihat kondisi mama saya yang
sangat parah. Kaki mama saya itu terbelah lututnya, hancur, penuh luka, dan leher mama saya itu kena seng di dalam air ya. Lukanya amat dalam di bagian leher karena seng. Mama saya menangis. Dan kata pertama yang saya tanya pada mama saya, "Ma, ayah di mana?" Dan mama saya menangis, "Nggak tahu, Nak." Semoga kita cari ayah saya, kita akan mencari ayah bersama. Lalu setelah saya bertemu dengan ibu saya, kami sekeluarga pindah ke Lok Semawe karena trauma tinggal di Banda Aceh. Kami masih terus mencari di mana keberadaan ayah saya. Sampai saat ini, ayah saya masih dalam status hilang. Saya tidak menemukan jasad ayah saya di mana. 17 tahun berlalu. Kenangan akan dahsyatnya peristiwa tsunami itu akan terus saya ingat seumur hidup saya. Dalam sekelip mata, seseorang menjadi yatim. Dalam sekelip mata, satu-satunya harta yang kamu punya hanyalah baju di badan. Dalam sekelip mata, hidupmu berubah. Tsunami memberikan kehidupan kedua untuk saya. Bersama ibu saya. Kehidupan tanpa ayah saya yang saat ini mayatnya belum juga ditemukan. 17 tahun telah berlalu. Aceh bangkit. Saya dan ibu saya juga bangkit. Semoga peristiwa maha dahsyat ini tidak akan pernah terulang lagi. Dan semoga peristiwa ini akan selalu menjadi pelajaran buat kita. Sekian cerita dari saya. Apabila ada kekurangan saya dalam bahasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.